semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Masih Elohim, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, ini kenapa? Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. 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 Enggak ya? Halo? Shalom. Shalom, shalom. Suara Ibu jelas. Ya, nama Tuhan ya. Takutnya jelas gitu ya. Tadi takutnya saya lupa dipencet gitu ya untuk suara. Ya Bapak Ibu, hari ini temanya tentang mengampuni itu harus ya. Nah, kita saat ini adalah gereja akhir zaman. Kita bersyukur ada di ujung akhir zaman. Nah, dengan waktu dan kesempatan ini, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak memahami pengertian tentang firman Tuhan, sudah banyak berubah, sudah banyak juga tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, dan Tuhan pasti selalu menuntun dari awal pertobatan, dari belum mengenal Yesus mungkin ya, sampai hari-hari ini menuju akhir zaman. Bapak Ibu dituntun disertai luar biasa oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa. Dan saya juga boleh merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya, dari tidak tahu apa-apa, dari tidak mengerti tentang kebenaran, dari tidak mengerti dalam hal kekudusan, tetapi melalui firman Tuhan yang hidup, yaitu kita menjadi berubah, ya, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ada amin, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan dahsyat, amin, Ibu Bapak. Ya, makanya hari ini Tuhan mau mendandani kita kembali, ya, karena dengan kesibukan kita mungkin, dengan atribut kita, pekerjaan, mungkin ya, aktivitas kita bermacam-macam banyak, saudaraku ya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga udah pasti selalu mengikuti firman Tuhan. Tapi satu hal, ada yang sering kali Bapak Ibu yang tidak kita pahami ya Bapak Ibu ya, yaitu menghadapi ya saudaraku ya, terutama menghadapi orang-orang yang sering mungkin rohani udah tinggi, mungkin di dalam pengertiannya di dalam firman udah dalam, udah jadi berkat kemana-mana, udah menjadi saksi, udah bermacam-macam. Tetapi ada satu hal yang emang saat ini yang terselip di dalam hati setiap kita anak-anak Tuhan ya. Karena dengan berjalannya waktu itu yang banyak yang tidak disadari, kadangkala karena kita terlalu sibuk mungkin, sehingga banyak hal yang mungkin yang Tuhan saat ini ingin melepaskan kita dari ganjalan-ganjalan di dalam hati setiap kita Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan mau melepaskan kita dari ganjalan-ganjalan yang kita tidak sadari ya. Karena sering kali saudaraku ya, yang sering menghampiri saudaraku ya, menghampiri kepada kita itu terutama yang membuat kita tanpa disadari, yaitu untuk tidak bisa mengampuni, terutama ya orang-orang dekat, saudaraku ya, terutama di dalam keluarga ya, baik itu istri, suami, anak, saudara maupun teman dekat. Nah, itu yang seringkali menjebak kita ya, sehingga kita sudah bebenah dari dulu, tetapi karena keterlenaan tanpa kita sadari, kita terlena di dalam kepahitan. Nah, itu yang Tuhan mau, kita mau dibongkar sama Tuhan untuk lepas dari segala ganjalan di dalam hati. Kenapa Bapak Ibu, Tuhan mau melepaskan kita dari ganjalan hati yang menghambat aliran-aliran air hidup, karena Tuhan mau menerobos dalam hidup kita, supaya kita lepas dari segala hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya mungkin kita tidak sadari ya, mungkin kita sudah mengampuni, tetapi ada satu hal yang emang iblis buat kita untuk menyimpan kepahitan itu. Mungkin Bapak Ibu, saya sendiri juga mungkin Tuhan tegur ya. Nah, untuk supaya kita semua lepas, bebas, dan merdeka dari kepahitan ya. Dan itu iblis tentu mau menyimpannya supaya kita akhirnya ada ganjalan. Nah, mari saat ini Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 13 ya.
Kolose 3 ayat 13 dikatakan apa? Di sini dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ada amin Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan ya, Tuhan katakan di sini ya. Kita harus sabar menghadapi mereka-mereka ya, karena di dalam kadang-kadang menghadapi mereka-mereka, terutama di dalam menghadapi teman-teman yang kita hadapi banyak ya, orang yang bermacam-macam karakter, baik di dalam keluarga, baik di luar ya, juga di dalam luar bersama teman-teman juga banyak hal yang bermacam-macam. Masih ada 5 hal, saudaraku ya, ada 5 hal di sini dikatakan, saudaraku ya. Nah, ada 5 hal ya, saudaraku ya. Di sini dia tuh bisa satu ya, yang sering datang menghampiri ya dari banyak orang, yaitu ada 5 hal. Satu, menghakimi. Kedua, curiga. Ketiga, mengintimidasi. Keempat, menyakiti. Kelima, membenci tanpa alasan. Nah, itu yang sering kita terima. Ya. Seringkali membuat kita jadi terkaget-kaget ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada salah satu dari 5 hal ini yang saya katakan. Mungkin orang menghakimi, atau orang mencurigai, atau mengintimidasi, atau menyakiti dari perkataannya, menjeletot ya. Kelima, mungkin membenci tanpa alasan. Nah, kalau Bapak Ibu ada di dalam hal 5 ini, mungkin ada 1, 2, atau ada 1, atau tidak ada, puji Tuhan kalau tidak ada. Tapi kalau masih ada salah satu ini, Bapak, Ibu, ya kita harus cepat-cepat kita jangan simpan di hati, tapi biarlah kita mau melepaskan pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena iblis mau supaya kita dendam, marah, dan pada akhirnya tidak bisa mengampuni. Nah, tipu daya iblis ini untuk supaya kita tidak bisa mengampuni, supaya kita kecewa, dan supaya kita juga putus hubungan dengan seseorang. Ya, nah di Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau Tuhan sudah berpesan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti yang paling sensi itu apa? Hati ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, biarkanlah kita untuk waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjebak dengan 5 hal ini. Salah satunya mungkin ada yang terselip yang saya katakan ya. Ya, jadi karena kita mungkin dihakimi, mungkin kita dicurigai, mungkin kita juga diintimidasi atau disakiti atau membenci tanpa alasan. Nah, mari Bapak Ibu, kalau emang ada hal Bapak Ibu mengalami seperti ini, cepat-cepat sudah Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Bapak Ibu ya. Nah, kenapa harus melepaskan pengampunan? Nanti saya kasih tahu alasannya ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu ayatnya selanjutnya, Bapak Ibu ya. Di sini Efesus 4 ayat 31 sama 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Saya bacakan ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada amin Bapak Ibu. Nah, itu satu perintah Tuhan ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dari antara kamu, demikian pula ya segala kejahatan harus hendaklah kamu tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Nah, berarti Tuhan tidak menghendaki kita di dalam kegeraman ini, jebakan ini ya Bapak Ibu, tetapi biarlah kita mengenakan yaitu penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya tetap kita melepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi loncat ya ke ayat Matius 5 ayat 11. Matius 5. Boleh mungkin dibacakan yang sudah dapat Matius 5 ayat 11?
Seseorang mau dibacakan, Bu? 5 ayat 11 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ada amin. Ya, Amin. seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan katakan berbahagialah ya kalau kita dicela ya. Kenapa Tuhan kata berbahagia? Karena kalau kita benar dicela, kata Tuhan sebut berbahagia. Artinya apa? Untuk kita tidak hidup di dalam kepahitan ya, tapi dengan bahagia itu bisa tidak mencengkeram hati kita. Tapi Tuhan katakan berbahagialah. Berarti di atas semua Tuhan tuh tahu ya, orang-orang yang mencela, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menghakimi, Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan berbahagia karena engkau hidup bersama dengan aku. Itu artinya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi Lukas 6 ayat 37 ya. Lukas bukan. Ya, Lukas 6 37. Lukas 6 ayat 37 saya bacakan ya. Lukas 6 37. Nah, di sini firman Tuhan katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi orang-orang yang katanya di dalam Tuhan, sudah mengerti firman, sudah dewasa, sudah jadi berkat, tapi masih ada sifat-sifat seperti ini, yang tadi kita udah bacakan, berarti dia hidupnya masih di dalam kebablasan. Masih ada kepahitan, masih ada di dalam diri orang itu yang belum beres di hadapan Tuhan. Makanya seringkali melontarkan ada 5 hal yang tadi saya katakan itu. Makanya Tuhan selalu berpesan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kenapa Bapak mengharuskan kita mengampuni mereka? Karena kita sudah diampuni Bapak Ibu, amin. Kita sudah diampuni, jadi biarlah kita bermurah hati, penuh dengan pengampunan, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mengampuni orang yang menyakiti kita, yang mendakwa, yang memfitnah, yang menekan, maupun yang mencela tanpa yang membenci tanpa alasan. Nah, kalau kita mengampuni, artinya kita sedang mengadopsi orang itu di hadapan Tuhan. Mengadopsi apa? Mengadopsi karena kita mengampuni, karena kita tahu. Firman Tuhan kan katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Nah, biarlah kita memiliki iman levelnya seperti Tuhan Yesus. Mau mengampuni mereka. Anggap mereka belum tahu walaupun mereka sudah pelayanan, walaupun mereka bla-bla sudah ini itu. Tetapi kalau masih ada yang menyimpang, bahkan menyakiti, mendakwa, memfitnah, membenci tanpa alasan, mengintimidasi, itu udah jelas. Dia masih ada kebusukan di dalam hatinya yang dia tidak sadari. Maka dari itu, kita orang-orang benar, kita harus mengadopsi dia dengan pengampunan. Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Nah, doa orang benar dengan tulus dan benar, Bapak Ibu, itu akan menarik, menjangkau mereka di alam roh. Tanpa disadari itu akan mengumpulkan kebenaran, bibitnya Allah kebenaran, sehingga orang itu disadarkan oleh Tuhan. Nah, yang namanya mengadopsi ini karena kita sadar kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah diampuni. Maka dari itu kita harus mengampuni juga dia walaupun susah, emang nggak gampang. Tetapi kalau kita satu hal ingat, kalau Tuhan sudah mengampuni, ya kita harus. Nggak ada istilahnya umpamanya kasih kesempatan buat si iblis. Kalau kasih kesempatan buat si iblis, wah senang. Dia serang ngobrak-abrik kita ya. Nah, jadi saudaraku ya, iblis mau supaya kita dendam, marah, dan pada akhirnya tidak bisa mengampuni ya. Nah, di sini biarlah kita membedakan hidup dan mati, Bapak Ibu. Nah, biarlah kita membedakan hidup dan mati. Bedakannya apa itu hidup? Kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukan, kita menghormati firman Tuhan, respek akan pesan Tuhan, pasti kita akan mengampuni siapapun orang itu yang menyakiti kita. Berarti kita ada kehidupan, sumber kehidupan di dalam diri kita.
Sehingga hidup kita di mata Tuhan ada air kehidupan. Dan air kehidupan itu kalau kita memilih hidup, berarti kita aman di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang pilih mati, dia tidak akan bisa mengampuni. Pokoknya gue gemes, istilahnya seperti itu. Pokoknya gue nggak bisa, terlalu banyak ngeselin seperti itu. Nah, ya, maka dari itu hidup adalah pilihan Bapak Ibu. Hidup adalah pilihan. Pilih mana? Mengampuni atau mati rohani kita. Kalau mati kan Tuhan, saya nggak bisa bekerja, kata Tuhan. Karena ada satu penghalang dalam hatimu yang belum dicongkel keluar. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk sadari ya. Saya akan kasih kesaksian dulu ya Bapak Ibu ya. Nih, saya saat itu waktu saya udah lama sih kejadiannya, tapi ya itu satu hal yang untuk menjadi kesaksian ya. Jadi berkat untuk Bapak Ibu. Saat itu saya lagi menyala-nyalanya gitu. Karena cinta Tuhan, ke Bu Haji, ke siapapun saya berani saya datang memberitakan Injil. Nah, satu ketika kakak saya saat itu dia kebawakan istrinya Muslim. Nah, udah gitu dia tuh bawa yang di Tasik itu. Nah, dia bermasalah pas takutan saat itu ada masa-masa tentang pembakaran di Tasik apa dia takut datang ke Bandung. Saya saat itu pas pulang dari jualan suka mampir ke ibu saya. Nah, mampir ketemu sama yang kakak saya ini, Mawawan. Saya hanya bilang saya bilang terima Yesus, jangan supaya tuh diselamatkan. Kalau nggak ada Yesus, apa lu bilang, kata kakak saya. Kakak saya bilang, lu bilang apa? Ya, saya bilang terkala Yesus juru selamat. Katanya, banyak duit, tapi kok ketakutan sampai mulutnya kayak kebengong-bengong, ketakutan gemeter, saya bilang gitu. Apa lu bilang? Langsung Bapak Ibu percaya nggak, saya digampar sekencangnya. Waktu digampar itu suami saya bisa nyambung. Saya kan jauh ya, saya belum pulang ke rumah. Tapi ke suami saya kayak set ke kupingnya, kayak kok ada apa, kayak ada yang nusuk ke kuping dia. Padahal saya di ibu saya digampar semuka saya, coba Bapak Ibu. Nah, pas digampar itu saya pas digampar sekencangan saya bilang, bilang apa lagi? Saya bilang darah Yesus. Kedua kali dia nonjok saya, tapi aneh. Sebenarnya kalau saya secara logika, saya ditonjok lebih kencang kedua. Karena apa, dia mata dia kosong, tapi saya bilang darah Yesus. Tapi aneh, pada saat dia nonjok hanya langsung set gitu, hanya ngelewat, nggak kena. Pertama oke lah kena gampar, tapi kedua hanya lewat plak kayak gitu. Nah, udah gitu saya kan saat itu saya lagi belajar ikut som ya saat itu. Akhirnya saya pergi, saya pergi dari dia, kakak saya masuk lagi ke dalam. Nah, terus saya di mobil saya mikir gini sambil pergi. Saya bilang, Bapak, ampuni kakak saya karena dia tidak tahu. Nah, kenapa saya bisa megang itu sehingga saya memiliki pandangan itu? Karena saya baca firman dan merenungkan. Sehingga pada saat saya disakiti, bahkan dipukul seperti itu, saya bisa mengampuni Bapak Ibu. Hanya itu yang saya pegang, Bapak ampuni dia karena dia belum tahu apa-apa. Udah aja Bapak. So dengan semudah itu saya mengatakan saya tidak dendam, tidak sakit hati. Bahkan saya tahu mata dia tuh kosong waktu menggampar saya juga mata dia tuh kosong gitu ya. Ya udah gitu, ya ceritanya udah gitu ya. Dalam singkat beberapa waktu kemudian kakak saya juga banyak proses demi proses itu kan. Nah, dalam beberapa lama apa yang terjadi Bapak Ibu? Emang keluarganya itu jadi pada benci sama saya. Tetapi lewat proses ini proses, akhirnya apa Bapak Ibu? Karena ada yang mau mengampuni ya dengan tulus, apa yang terjadi? Kakak saya bertobat. Seluruh keluarganya terima Yesus. Nah, kenapa bisa terjadi? Ada satu di mata Tuhan yang engkau mau mengikuti perintahku, mengampuni tanpa dendam. Dan saat itu saya bersyukur, saya punya hati polos karena saya pengen oh ya kata firman kan begini, ya Tuhan saya mengikuti. Gak dendam, gak apa-apa yang terjadi. Ada bibit-bibitnya. Nah, apakah Bapak Ibu mau seperti itu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu dilukai apapun bentuknya, walaupun kata itu Tuhan, siapapun, apalagi namanya udah ngerti firman Tuhan tapi menyakiti, jelas itu masih ada kebusukan dalam hatinya. Masih ada iblis, ada separuh dia ambil bagian di dalamnya. Nah, bagian kita jangan dendam, ampuni dia. Anggap dia seperti nggak tahu apa-apa. Karena saya tahu yang saya sudah hadapi banyak, orang yang sudah di dalam Tuhan itu, dia pasti murah hati, akan mengampuni, berjiwa besar.
dan tidak mementingkan diri sendiri lagi. Yang penting senangkan Tuhan. Kalau senangkan Tuhan artinya apa? Nggak memikirkan diri sendiri lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, itu seperti Amin. itu. Nah, jadi jagalah hatimu ya dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Amin Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Sobat Bapak Ibu, jangan anggap Bapak Ibu kalau mengampuni enak aja dia makin jadi lagi. Bapak Ibu jangan bilang begitu. Karena pada saat Bapak Ibu melepaskan berkat orang itu mengampuni, Bapak Ibu di hadapan Tuhan sedang mengadopsi orang itu untuk dibawa kepada Tuhan. Di alam roh itu sedang bekerja. Tetapi Bapak Ibu harus sadar, di balik itu semua Bapak Ibu sedang mengadopsi di hadapan Tuhan. Ada korban, Bapak Ibu perasaan. Tapi akhirnya nanti akan indah pada waktunya. Tuhan sendiri nanti akan memperdamaikan mereka yang jatuh pada kita tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Kita kan harus berbuah ya di hadapan Tuhan, apalagi akhir zaman. Nggak ada lagi kita istilahnya untuk apa? Menyimpan dendam, kepahitan ya. Ampuni semua ya. Karena Tuhan mau akhir zaman, gereja akhir zaman didandani dengan cantik di hadapan Tuhan sebagai mempelai tidak ada ganjalan sehingga dibebaskan hati kita. Karena di sini karena mengampuni itu adalah keharusan ya, karena Yesus sudah mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan sendiri mengatakan waktu murid tanya berapa kali Tuhan mengampuni, 70 kali 7. Coba. Tuhan kenapa kasih kebanyakan begitu 70 kali 7? Karena Tuhan sudah tahu. Kalau kamu dikasih 10, udah kamu nggak akan bisa mengampuni lagi. Tapi Tuhan tahu manusia itu terbatas, sehingga dikasih leluasa banyak. Tapi kalau sampai melebih tetap kita menyimpan sampai dendam sampai ke ubun-ubun, ya itu mah cari neraka ya. Karena itu kita harus lepaskan ya. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu ya, di Lukas 21 ayat 36. Terus 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Amin. supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Ya. Ini adalah pesan Tuhan supaya nanti pada Tuhan datang kita tahan berdiri, Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak ada lagi ganjalan dalam hati. Biarlah kita murah hati ya Bapak Ibu ya. Bebaskan hati kita karena kita adalah milik surga bukan milik neraka ya. Maka Tuhan berpesan di sini, katakan sekali lagi Ibu bacakan Ibu. Tolong Bu Ira, tolong baca sekali lagi. Ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Luar biasa Tuhan kita ya, firman itu hidup. Ini satu pesan Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan dipersiapkan menjadi mempelai yang cantik. Amin. Jadi murahlah dengan hati yang lapang ya. Kita lihat lanjut ayatnya. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ngeri kan? Ya, kalau nggak diampuni oleh Bapak, nggak ngeri ya. Nah, maka di sini jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita mengampuni karena kita sedang memberkati orang itu yang bermasalah, membuat kita masalah, supaya orang itu juga akhirnya dapat berkat daripada Tuhan karena kita melepas pengampunan. Sehingga kuasa Tuhan juga akan bekerja melalui kita yang melepaskan pengampunan. Jadi artinya kita sedang mengadopsi di hadapan Tuhan, orang itu dibawa di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri nanti akan menjamah orang itu. Makanya Tuhan katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kan takut? Maka dari itu, biarlah kita tunduk akan perintah Tuhan. Emang tidak mudah mengampuni. Tapi minta belas kasihan Tuhan, kekuatannya, supaya apa?
supaya kita jadi berkat. Emang ada harga harus dibayar ya. Kita harus menyisihkan daging, kita harus lepaskan semua, tetapi kalau kita ada niat untuk mengampuni siapapun, mungkin dengan air mata kita melepaskan ampun, tapi Bapa di surga juga akan melihat ketulusan hati. Jadi ampuni mereka seperti Tuhan katakan, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu. Nah, kita biar memiliki level seperti itu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ayat terakhir, Matius 10 ayat 22, kita baca sama-sama ya. Matius 10 ayat 22. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat ya? 1, 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita menegakkan kebenaran, kalau kita bicara benar, belum tentu diterima orang itu benar. Bahkan ada yang kesinggung bisa jadi marah, ya. Bahkan untuk bisa umpamanya kau menyudutkan. Nah, tetapi Tuhan katakan di sini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya Tuhan sudah mengingatkan kamu jangan menghadapi orang dengan kecewa dan tidak mengampuni. Jangan, kata Tuhan, tapi harus ampuni. Karena apa? Engkau di pihak aku. Iblis nggak suka ada orang yang mendirikan benar, karena akan membawa dampak kepada orang benar itu juga kepada orang yang lain lagi gitu. Tetapi kita harus sadari dengan firman Tuhan ini yang hidup, kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu aja firman Tuhan. Saya akan nyanyikan ya Tuhan sebelum berdoa ya. Kita akan nyanyikan, yang sudah bisa boleh ikuti ya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Yang di atas, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan damai yang abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri kedamaian abadi. Mari Bapak Ibu,
Kita satukan doa. Bapa yang baik, firman sudah disampaikan. Kami percaya Kau menghendaki setiap kami gerejamu Bapa untuk tidak ada ganjalan, untuk melepaskan pengampunan sekecil apapun. Karena kami tahu Bapa, iblis tidak tinggal diam. Bapa, berikan kekuatan atas setiap kami semua untuk bisa melepaskan pengampunan sebagai anak Kau. Firman-Mu dahsyat Tuhan. Biarlah kami memiliki pandangan seperti Engkau, mengampuni mereka. Bapa yang baik, kami percaya ada kebangkitan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini yang singkat Bapa, kami semua boleh terus Tuhan melepaskan semua ganjalan dari si A, si B, si C, supaya lepas semuanya. Tidak ada yang tertinggal, sehingga hidup kami lepas dan merdeka. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa akan bertobat, akan datang kepada Kau. Biarlah kami Bapa Kau pakai menjadi kepanjangan jubah Kristus. Karena kami percaya Bapa, di grup ini Kau akan pakai secara luar biasa. Di dalam nama Yesus Masya Elohim, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Katakan Amin. di nama Tuhan Yesus Luar berkata. biasa. Ya, luar biasa firman-Nya ya buat Ibu Maria ya. Luar biasa. Ini apa? Bu Maria ini kembaran saya ya. Apa yang dari Bandung. Ya, memang dia juga ketua di sana juga, ketua KUL. Jadi udah luar biasa firman-Nya. Ya benar tadi firman katakan ya. Yang membuat kita ini kepahitan itu harus mengampuni ya. Kalau orang yang kecewa itu bisa mengampuni. Makanya kan satu dikatakan kita jangan menghakimi. Kedua, kita selalu punya curiga ya. Yang ketiga, ada intimidasi. Keempat ya, kata-kata kita menyakiti ya, menyakiti kepada orang-orang ya. Nah, kelima, benci tanpa alasan. ya. Nah, ini yang benar-benar yang kita bisa mengampuni ya. Nah, inilah kenapa harus bisa tadi Ibu Maria katakan 70 kali 7. Itu benar. Ya Tuhan kasih panjang gitu karena banyak orang itu nggak bisa mengampuni. Kalau diukur pendek, udah dah bebas ya. Jadi ini firman luar biasa sekali ya. Jadi saya percaya di sini yang kecewa, ya yang disakiti, firman sudah menjawab semuanya. Ya. Nah ini mungkin saya boleh kalau minta saya kesaksian satu, saya minta Linda untuk bicarakan. Mungkin firmannya ada di sini. Silakan Linda, saya minta Linda saat ini ya. Apa yang didapat di dalam firman ini, silakan saksikan. Tahu aja sih. Ya, Tuhan tahu ya. Silakan Linda saksikan ya, bagaimana dengan firman tadi yang Ibu Maria sampaikan. Aduh, jadi deg-degan aku. Shalom semuanya, shalom. Saya nggak tahu ya, ini bukan pekerjaan Bu Elia, ini pekerjaan Tuhan yang saya harus menyaksikan pada malam hari ini. Saya juga waktu itu saya sempat punya tumor ya Bu, yang 16 tahun, dipulihkan juga. Satu kuncinya Tuhan sembuhkan, lepaskan pengampunan. Dan memang Bu, kemarin juga ada saya lagi miskom sama teman gitu kan. Saya anggap itu namanya manusia ya Bu. Memang ini benar Tuhan itu pakai Ibu suruh saya kesaksian, ini benar-benar. Saya juga mengucap syukur Bu Maria. Saya sangat terberkati oleh firman-Nya ini, walaupun tadi saya sempat telat sedikit masuknya gitu kan. Jadi memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang lebih mengerti firman Tuhan, kita harus lebih untuk mengampuni ya Bu, walaupun sesakit apapun. Memang kemarin saya tuh sempat mewek Bu, saya sempat kecewa karena saya pikir kok saya bicara dengan kata yang sudah lembut, kok dia masih tersinggung gitu sama saya. Perkataan saya, maksud saya itu perkataannya cuman biasa aja ya gitu. Karena dia nge-WA saya minta bantuan itu jam 3 pagi Bu gitu. Nah, saya kan jam 3 pagi biasa udah bangun, cuman hari itu saya telat bangun gitu. Jadi saya bangun sudah agak siang, miskom, dia jadi marah-marah gitu loh Bu. Saya balas kayak gini, jadi dia sensitif Bu, merembetnya kemana-mana. Saya kecewa banget itu kemarin. Saya sempat sampai nangis bener-bener. Sampai saya cuman berdoa, Tuhan, kenapa ya Tuhan kok ini terjadi gitu. Saya nggak mau cari musuh sama siapapun. Saya kepinginnya banyak teman. Ya Tuhan cuman ingatkan saya,
lepaskan pengampunan. Itu Bu memang yang saya dapat gitu kan. Jadi saya berdoa lagi, ya Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat dia. Mungkin dia juga saat ini lagi capek, lagi apa gitu kan, saya bilang tuh. Nggak taunya pada malam hari ini terberkati lagi, diteguhkan lagi untuk bisa lebih mengampuni. Walaupun tadi sebetulnya orangnya nge-WA saya gitu loh Bu, tapi masih mengeraskan hati Bu, bener, masih mengeraskan hati. Gua nggak mau balas duluan, lu kayaknya masih kayak gitu sama gua. Tapi terima kasih melalui firman-Nya ini saya diteguhkan lagi. Oke, saya akan lebih melembutkan hati lagi, buat kita lebih belajar dewasa dalam rohani lagi, karena kita yang lebih mengenal firman, yaitu tadi mengampuni itu kita harus 70 kali 7 ya Bu gitu. Saya akan terus belajar dan belajar lagi. Itu aja sih Bu. Makasih Bu. Ya, luar biasa buat Linda. Ibu Elia, Pasti ada satu yang baru datang Bu Elia, namanya Felicia dari Sidoarjo. Oh Saya iya. baru Kenal mengenal Felicia. setengah jam yang lalu. Iya. Ya. Sambut Salam dulu ya. teman kita Salam ini. Felicia, Salam kenal salam Felicia. ya. Ya, puji Selamat Tuhan kenal. ya. Terima kasih. Kita gabung di Baru sini pulang Ibu dari kantor jam Felicia ya. 7.28, Dari mana? dia mandi langsung masuk Zoom. Amin. Puji Tuhan ya. Setiap Kamis Ibu di sini. Ya, jam 10, jam 10, maaf jam 7 ya. Iya. Puji Tuhan, selamat datang ya, selamat bergabung buat Ibu Felicia. Ya, terima kasih. Oke. Ya, ini kenapa Linda firman ini disampaikan ini karena Tuhan mengasihi Linda sampai nanti lepas pengampunan ya. Makanya mengampuni itu harus. Sekarang saya mau bertanya di antara yang hadir di tempat ini, adakah terketuk hatinya tentang di antara 5 ini yang tadi disampaikan sama Ibu Maria ini ya? Coba saksikan. Ada yang terketuk nggak dengan firman ini? Ya, ada. Silakan siapa? Bu Ira atau Bu Meske? Siapa? Atau Coba bukan Felicia, silakan. Ibu Felicia mau bersaksi? Menyaksikan dengan firman yang tadi masuk disampaikan? Belum Ada yang dulu. kena? Ibu. Kalau ada yang kena ya, Ya, mengampuni itu memang susah, tapi harus berusaha untuk bisa mengampuni. betul. Ya, memang Ya. itu. Tadi firmannya jelas ya. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ngeri banget ya. Gitu. Hal sepele, tapi di mata Tuhan itu besar sekali ya. Gitu. Nah di sini. Ya, ada lagi Bu Felicia. Sementara belum, itu aja. Belum. Ya. Oke, saya mau lempar saat ini. Saya minta kepada Ibu Meske. Ada yang di 5 poin ini ada yang dapat masuk enggak? Ada yang ketembak enggak? Ibu Meske? Di antara menghakimi, curiga, intimidasi, menyakiti kata-kata, benci tanpa alasan. Yang mana? Apa enggak ada semua? Kalau saya di Lukas 6 itu Bu, Lukas 6 ayat 37 Bu. Lukas 6 ayat 37, bacakan coba Linda. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, itu dia komplit ya. Satu paket itu buat Linda, itu poin ya. Luar biasa, firman itu memang Tuhan baik ya. Kenapa? Karena dia mau datang, kita mau disempurnakan terus. Oke, ya buat Linda, puji Tuhan diberkati ya oleh firman ini. Coba Ibu Meske, sudah ketemu? Apa yang didapat tuh Meske? Tuhan mengajarkan kita Bu saling mengampuni. Yeah. Jadi jangan ada kepahitan, jangan ada dendam. Yeah. Itu aja yang lepas ya semuanya ya. Dari semua, puji Tuhan ya buat Ibu Meske, diberkati sehingga kita mawas diri, berjaga-jaga. Justru iblis itu karena pengalamannya udah ribuan tahun. Maka yang dibuat itu kita apa? Hati kita dibikin jadi bulan-bulanan iblis, disakiti, ya, intimidasi, ya, nah, menghakimi. Nah ini, jadi saya kita mau ya, silakan menjadi Wira. saya.
Gimana Bu Ira? Saya nggak mau terpengaruh sama orang yang jahatin saya. Saya tetap harus lebih baik dari dia gitu. Amin. Iya, puji Iya. Tuhan Bu Ira. Jadi kalaupun ada apa tuh nggak pengaruh, nggak nempel gitu loh Bu. Iya, betul. Saya tetap suka cita aja. Amin. Rugi Iya. kalau saya. Betul. Puji Tuhan ya. Nah, ini memang harus dipelajari semuanya dengan firman ini ya. Bukannya semua kita ini mulus-mulus aja, pasti ada kendala. Mungkin saya minta Iya. Pak Iya. Budi. Pak Budi ada yang mau menyaksikan dengan firman yang ini? Yang tadi dapat nggak ada. Ibu Sarah, saya minta Ibu Sarah. Bu Sarah, shalom. Shalom. Ya, ada yang dapat Bu Sarah dari tadi ayat yang tadi 5 yang dikatakan, poin 1 menghakimi, kedua curiga, ketiga intimidasi, keempat menyakiti dengan kata-kata, kelima benci tanpa alasan. Yang mana yang dapat? Haleluya. Nggak ada? Nggak ada. Puji Tuhan ya, lolos ya. Nah ini terus kita menyenangkan Tuhan aja ya. Mungkin siapa? Amin. Pak Luski? Nggak ada Pak Luski. Ya. Siapa? Pak Rasman? Ada Pak Rasman? Di 5 poin ini? Kita sharing aja saat ini. Gimana Pak Rasman? Nggak ada suaranya? Iya Ibu, sorry, baru ini. Oh iya. Saya teringat di kitab Wahyu ada namanya sungai, namanya sungai Absintus. Ternyata Absintus itu artinya jadi di akhir zaman ini akan banyak mengalami atau dalam istilah minum dari air itu, karena itu sudah semua dari iblis, dari setan-setan. Dan kepahitan tadi udah disinggung masalah, pokoknya kita nggak mengampuni, Tuhan nggak bakal mengampuni. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, iblis tahu teknik itu, cara itu dia kirim kepahitan, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit nggak mau mengampuni, sedikit-sedikit tersinggung. Nah itu, jadi memang Alkitab sudah membuatkan bahwa di akhir zaman sungai itu akan dialiri dengan kepahitan. Jadi orang Kristen yang sasarannya seperti itu. Ya mungkin dari saya hanya itu, jadi mengingatkan kita kembali jangan sampai tertipu dengan masalah kepahitan, sakit hati dan sebagainya. Itu aja sih Bu. Iya, puji Tuhan ya. Ya betul. Betul yang dikatakan, kita harus berjaga-jaga ya, panah api iblis ini selalu menyerang anak Tuhan. Ya mungkin Ibu Magda kali dapat dari poin-poin ini Bu Magda. Iya. Silakan. Ya, saya dapat. Ya, dulu hidup saya ada di sana. Sebelum saya sungguh-sungguh bertobat, itu tahun 89. Saya antar orang, saya dulu gerejanya GPIB, saya antar orang bermasalah ke gereja Mawar Saron, lalu saya akhirnya yang bertumbuh gitu ya. Saya bersyukur sekali. Itu hidup saya dulu ya ada di situ. Tapi setelah saya belajar, puji Tuhan saya juga dikelilingi oleh teman-teman yang rohani. Dan ada seorang teman saya, dia bikin komitmen sama saya berdua. Yuk kita mengampuni orang, caranya begini katanya. Tuh kalau ada orang yang menyakiti kita, kita bilang, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan, saya mau memberkati dia. Tuhan, saya mau mengasihi dia seperti Engkau mengasihi aku. Jadi setiap saya dilukai, saya selalu ucap itu. Kami udah sepakat gitu ya. Itu sangat membantu. Lalu saya belajar lagi begini. Apapun yang kita hadapi gitu ya, jangan cepat kita ikut cara dunia, tapi kita perhatikan, kita fokus kepada Efesus 3 ayat 1 dan 2. Nah, di situ dibilang begini, dalam segala hal pandanglah ke atas di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan memerintah. Jadi dalam segala hal yang pahit-pahit itu kita lihat aja ke atas.
di mana Yesus ada. Jadi kita jangan gaulin itu seperti tadi Bu Elia bilang, jangan kita meladeni dengan cara-cara dunia. Lalu saya sekarang sudah terbiasa, puji Tuhan ya, saya terbiasa begini. Kalau ada orang yang menyakiti saya dengan keji, kata-kata yang jahat, yang keji, yang kotor, itu saya selalu bikin komitmen dengan diri saya sendiri. Saya anak Tuhan. Saya tidak boleh turun sedikit pun. Saya tidak boleh meladeni, iblis tidak boleh turun. Jadi saya bisa berpegang teguh kepada status saya sebagai anak Tuhan. Saya nggak mau terpengaruh. Pernah juga ada orang satu gereja sampai berkomentar gitu ya, lalu saya bilang, saya tidak mau baru pengalia ada nodanya, saya ini mempelai raja segala raja, baju saya harus dari kain lenan halus, tidak boleh ada cacat, ada noda. Putus-putus ya Bu Magda bicaranya. Saya pegang itu, jadi saya nggak bisa dipengaruhi lagi. Roh Kudus, saya juga pernah ada orang, kalau enggak nanti kamu dosanya diam ya, jangan jadi provokator, saya bilang gitu. Saya anak Tuhan, saya dikasih benih ilahi, saya tidak bisa melakukan dosa lagi. Karena Tuhan yang jaga, saya bilang begitu. Saya nggak mau turun dari status saya. Jadi itulah kita harus tahu firman Tuhan karena banyak orang-orang seiman sama kita, seiman dengan kita, tapi tidak seamin. Dan tadi pagi saya masih dengar Tuhan bisikin, percaya. Jadi saya harus percaya apa yang saya yakinin dan saya harus percaya firman Tuhan. Nah itulah, jadi kadang-kadang firman itu dijabarkan oleh orang lain nggak sama kita. Karena orang masing-masing kita melihat dari angle yang berbeda. Misalnya kalau kita kuliah ya, nah kita lihat persoalan ekonomi ini dari segi teknologinya, dari segi keuangannya, dari segi sosiologi masyarakat gitu ya. Jadi kita memang bisa berbeda pendapat. Atas satu firman, tapi kita suaranya ya terhilang lagi Bu Magda. Mesti tahu firman Tuhan agar kita tidak tersesat, agar kita gitu. Jadi kita berpegang, belum terbiasa emang berat, untuk mengampuni berat. Bandingkan kekekalan yang kita akan terima kecil masalah-masalah dunia. Nah itulah sedikit pengalaman saya. Ya, puji Tuhan ya buat Ibu Magda ya. Luar biasa ya, ini firman hidup ya, mengampuni itu memang harus. Ya memang ya. Kalau belum bisa ya harus, dagingnya masih kental ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, pasti kita mengampuni ya. Sesakit apapun juga kita mengampuni, kita mengasihinya. Kenapa? Karena kita ada alasan. Satu alasan kita karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan melepaskan daging kita juga. Puji Tuhan. Buat Ribka, silakan Ribka. Dari 5 poin ini Ribka, ya, satu menghakimi, kedua curiga, ketiga intimidasi, keempat menyakiti dengan kata-kata, kelima benci tanpa alasan. Halo, salam Ribka. Ya, Ribka dapat sesuatu dari firman ini? Ya, kalau mengampunin itu waktu saya baru, terutama itu pelajaran pertama waktu saya baru jadi Kristen. Karena kan dari kecil karena orang tua bercerai, jadi saya terbiasa tertanam dalam hati saya tuh saya benci sama papi saya. Terus
pas saya jadi Kristen saya baru tahu, oh kita mesti ngampunin walaupun dia salah, walaupun dia gimana, kita mesti ngampunin gitu. Dan bahkan menghormatin gitu. Itu susah, tadinya saya pikir maka ampunin aja masih bisa ya. Kalau menghormatin kayaknya gimana gitu. Wah pokoknya jahat lah kayaknya saya tuh dulu ya nganggep papi ya, papi gitu. Nggak menghargain gitu. Nggak ngampunin, mau mencoba mengampunin sih ya saya pikir, tapi nggak bisa menghargain, menghormatin. Tapi makin kesini saya tahu, oh ya, dia kan juga orang ya, dia juga orang dan setiap manusia tuh nggak bisa sempurna. Pokoknya kayak gitu deh saya jadinya baru belajar, oh ya mesti mengampunin, terutama papi saya itu saya satu pelajaran buat saya. Setelah saya berpuluh-puluh tahun kan namanya orang hidup, saya baru Kristen tuh umur 20-an gitu. Nah itu baru bisa ngampunin papa. Tapi puji Tuhan, terus pernah juga ada orang yang salah ya, dan orang yang salah itu pendeta gitu loh. Nah itu waktu saya udah jadi Kristen, terus saya suka simpen pendeta, kok gini kayaknya saya makin dia pendeta tuh makin dia harus sempurna, tapi kan namanya orang mungkin dia dalam proses juga. Terus pas saya ketemu sama tuh orang, di hati saya tuh ada suara gini, lepasin. Saya pikir lepasin apa? Oh pengampunan, begitu saya lepasin tuh pengampunan, jadi hati saya jangan simpen salahnya dia gitu ya, saya lepasin, enteng gitu langsung lega hatinya. Itu pengalaman mengampunin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini semua pengalaman ya. Ya inilah, saya pun juga dulu mengalami juga ya, kecewa, kepahitan, saya difitnah ya, saya nggak terima. Waktu itu satu kelompok persekutuan doa bergabung, waktu itu saya difitnah, kata-katanya nggak enak ya, saya nggak bisa mengampuni itu setelah. Di mulut saya katakan saya mengampuni, tapi dalam hati saya masih tetap saya nggak mengampuni. Jadi ampuni, udah saya ampuni, tapi dalam hati tetap masih gondok gitu ya, nggak bisa ngampuni. Kenapa? Karena difitnah, saya dijatuhkan, karena saya dipercayakan di satu persekutuan itu, saya dekat dengan orang yang dekat gembalanya, tapi ada beberapa yang tidak suka kepada saya, sehingga mereka rame-rame menjatuhkan saya. Di situ saya tidak terima. Akhirnya ampuni, saya udah ampuni, cuman mulut. Ternyata Tuhan tidak lihat mulut, lihat hati. Nah waktu itu pas ada hamba Tuhan dari Bali, saya lagi ibadah tuh di belakang. Dia nunjuk saya waktu itu. Ibu yang pakai baju coklat, saya memang pas kebetulan pakai baju coklat. Saya memang ke belakang. Ibu, saya. Akhirnya suruh dia bangkit berdiri. Ibu bangkit berdiri, katanya gitu. Waktu saya bangkit berdiri, dia bilang apa? Ibu, ampuni dia. Tidak, saya menjerit, sudah pelepasan manifestasi. Waktu dia tunjuk kepada saya, benar dia di mimbar loh, dia nggak maju. Emang dia hamba Tuhan yang diurapi luar biasa ya. Saudara pasti tahu siapa namanya, Pak Franky Utana. Dia orang yang diurapi dan dia peka banget dengan Tuhan. Waktu dia tunjuk saya di mimbar, Ibu ampuni dia. Tidak, saya sekencang-kencangnya bilang tidak, itu satu gedung kedengaran semua suara saya. Saya tahu itu bukan suara saya, tapi pelepasan saya manifestasi. Tidak, saya sekencang-kencangnya ya. Sesudah itu, terus dia lempar sama api Roh Kudus. Dia, Ibu harus ampuni, Ibu harus datangi. Tidak, apalagi sudah datangi, kata saya. Tambah enak lagi, saya tidak akan datangi. Tiba-tiba dia lempar sama api Roh Kudus. Terima api Roh Kudus. Waktu dia lempar api Roh Kudus, saya langsung terguling-guling di situ. Terguling-guling, terus akhirnya saya agak lama di situ, panas badan saya. Akhirnya udah bangun, terus saya ingat kenapa ya saya kok menjerit kencang banget. Besoknya saya langsung lumer hati saya yang tadinya saya benci ke orang itu. Saya ingat pendeta ini bilang, datangi. Ya Tuhan, aku mau datangi. Bayangin saudara, ada kekuatan kalau kita diurapi sama Roh Kudus ya. Saya berani datangin dia. Waktu itu saya minta teman. Saya minta temenin ya sama teman saya. Tolong dong temenin saya gitu. Pas dia lagi ibadah persekutuan, saya kan udah lama nggak datang ke mereka. Saya alasannya pas waktu datang, mereka pertama nyambut nih, yang pekerjanya berderet, terus ada ibunya di depan.
Bu Elia kemana aja? Oh ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Jadi alasan saya minta maaf itu karena nggak datang lama, baru bukan itu. Semua saya minta maaf ya, minta maaf sampai semua kepada gembalanya saya minta maaf ya. Ini kenapa udah lama Bu Elia nggak datang? Saya bilang, ya minta maaf ya, saya udah lama nggak datang. Cuma saya bilang minta maaf satu-satu sama saya dimaafin orang yang menjatuhkan saya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya belum memaafkan, dada saya ada benjolan. Sakit. Karena ada kepahitan saya, tertanam kepahitan saya 1 tahun saya itu. Kenapa kok jadi ada benjolan sakitnya? Tapi waktu saya udah mengampuni mereka semuanya, datangnya hilang sendiri. Ya, iblis mau mencuri dengan kepahitan kita. Waktu saya lepaskan pengampunan itu dicari-cari, hilang, nggak ada benjolan. Kemana tuh benjolannya? Itulah keajaibannya. Makanya di sini siapapun yang kepahitan, ayo lepaskan pengampunan. Amin. Kita akan jadi saksi. Memang nggak enak kalau kita difitnah. Memang kita nggak enak dihakimi karena kita nggak salah. Tapi orang semua menuduh saya salah. Menurut saya begini begono. Tapi waktu saya lepaskan pengampunan itu hilang semuanya. Nah ini. Jadi mereka itu bisa dipakai rekayasa ya dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena mereka sudah membuat grup untuk menjatuhkan saya. Lihat. Luar biasa ya. Hanya siapa yang mengangkat saya? Tuhan sendiri yang mengangkat saya. Saya dibebaskan dari semua itu. Amin ya. Jadi ini luar biasa firman-Nya untuk Ibu Maria ya. Biar Tuhan terus pakai Ibu Maria jadi berkat, jadi saksi ya. Tuhan Yesus memberkati. Karena firman ini hidup sekali, memang benar ya. Cuma satu, mengampuni itu harus. Kalau nggak mengampuni, walaupun kita Kristennya kental, nggak akan masuk ke surga, namanya ditolak ya. Jadi mari saat ini kita harus mengampuni. Puji Tuhan ya. Jadi nggak kebetulan dengan tema ini, tapi ini menjadi satu kesaksian hidup ya semuanya. Puji Tuhan ya. Boleh angkat satu pujian kali ya. Silakan angkat satu pujian ya. Nanti kita doa syafaat. Pak Rosman? Oh, saya? Iya kan diam-diaman ya. Oke, satu pujian ya. Nanti langsung nanti ada doa syafaat. Oke. Ya. Telah pulih. Ya. Tuhan akhirnya mendapati aku tetap setia. Iya sekali. Tekulilah kebaikan yang tak pernah habis hidup. Sampai akhirnya dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap setia. Sekali lagi. Kau dapat dia tetap setia. Silakan Pak Rizky, doa syafaat. Mari kita berdoa untuk doa syafaat di akhir ibadah ini. Dan segala puji syukur hanya kami tinggikan ya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Maria Anastasia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus menjadi pedoman bagi hidup kami, kekuatan bagi hidup kami juga Tuhan, dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Maria Anastasia Tuhan,
kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati dia Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan yang semakin luar biasa Tuhan, dan juga Engkau berkati Ibu Maria Anastasia Tuhan di dalam keluarganya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah Zoom ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus dan setiap mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan iman yang baik Tuhan, supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini Tuhan. Baik itu pemain musik Tuhan, baik itu worship leader Tuhan, doa koordinator Tuhan, dan host untuk Zoom ini juga Tuhan. Dan biarlah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus Kristus selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk kegiatan kebaktian online ini Tuhan, Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau berkati Tuhan, dan berikanlah kami juga kelancaran-kelancaran di dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Dan setiap pelayan yang bertugas, Engkau memberikan hikmat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan Yesus Kristus dapat menjalani tugasnya dengan baik Tuhan. Dan khususnya untuk kegiatan-kegiatan ini Tuhan, dan di masa akan datangnya Tuhan Yesus dapat menjangkau banyak-banyak jiwa Tuhan Yesus, dan memberkati banyak orang Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang di tempat ini Tuhan, di Zoom ini Tuhan, khususnya untuk Ibu Elia, Ibu Maria Magda Tuhan, Ibu Meiske, Ibu Irawati Tuhan, Ibu Sarah, Ibu Linda, Ibu Ripka, Ibu Felicia Tuhan, dan juga Bapak Budianto dan Bapak Rasman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati mereka Tuhan. Jika saat ini mereka ada di dalam suatu kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau menjamah penyakitnya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami juga yang dalam kesusahan Tuhan, dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, Engkau membuka jalan dan Tuhan untuk mereka Tuhan. Dan juga Tuhan yang bagi mereka yang belum dapat pekerjaan Tuhan, Yesus Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi yang sudah pensiun Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan mereka hari-hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera di masa-masa tuanya Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati mereka di dalam studinya Tuhan, di dalam pelajaran-pelajarannya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mencapai cita-citanya Tuhan Yesus, dan apa yang mereka impikan di dalam untuk di masa depannya Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan negeri ini Tuhan yang sekarang ini dilanda pandemi Tuhan yang berkepanjangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa ini Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan, sehingga Tuhan roda-roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan kondusif lagi Tuhan. Bukan hanya di bidang itu saja Tuhan, tapi juga di bidang hukum, di bidang politik, di bidang pendidikan Tuhan, di bidang pariwisata Tuhan, di bidang kesehatan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin Tuhan, dan juga para menteri dan para gubernur Tuhan, dan jajaran-jajaran pemerintah lainnya Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan, sehingga mereka di dalam menjalankan tugasnya Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan berkat kepada mereka Tuhan, dan memberikan hikmat-Mu juga kepada mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Tuhan, sebenarnya kami banyak sekali ingin sampaikan kepadamu Tuhan dalam doa-doa ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan sebelum kami mengatakan dengan mulut kami Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya Tuhan. Dan setiap permohonan-permohonan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah itu terjadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sungguh baik ya Tuhan, dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari ini juga kami akan menghadiri ibadah Zoom ini Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga akan istirahat di malam ini Tuhan, dan kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Dan Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, Tuhan berkati. Ya, oh ya, satu hal yang saya mesti sampaikan juga ya. Saya dimenangkan jiwa ini oleh Ibu Maria. Saya dimenangkan sampai dia jadi Kristen oleh Ibu Maria Anastasia. Ya, itulah kembar ini nggak jauh ya. Dia dulu sebetulnya yang jadi Kristennya itu luar biasa. Tapi dia bisa menangkan seisi keluarga, termasuk orang tua, kakak, adik, termasuk saya dimenangkan. Nah inilah Ibu Maria Anastasia ya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati, upahnya besar di surga, walaupun sama kakak saya juga ditabok ya, tapi dia juga diselamatkan. Ya, itulah ada harga yang harus dibayar ya, tapi dimenangkan itu juga seisi keluarga. Luar biasa itu jiwa itu benar-benar ya. Kalau saya memang bukan bagiannya, memang Ibu Maria ada bagiannya, makanya saya bilang itu semua masing-masing itu punya karunia berbeda. Jadi jangan dibilang semua sama. Masing-masing punya talenta yang caranya berbeda. Ya, jadi bagaimana kita harus disatukan semua supaya klop. Nah, inilah ya kita pentingnya, maka kita jangan pernah iri, jangan pernah kenapa aku nggak seperti dia. Enggak, memang ada bagian-bagiannya. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus luar biasa. Mari saat ini kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang ikut Zoom di tempat ini. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera. Berkat kemenangan penuh dengan dupa harum, penuh dengan api-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang Bapa yang kedua kali atas awan-awan, kami kedapatan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Oriki mata kata karabasi karabatu mata kata karabasana rikima. Biar bahata kata karabasikina. Biarkan kekuatanmu terus mengalir seperti sungai Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami segambar serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak dikalahkan oleh keadaan dunia ini Tuhan. Tapi kami terima segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami menyambut kedatangan-Mu Bapa. Hanya satu negeri Yesus kami dapat syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Salam Tuhan Yesus Bu Elia. Ya. Salam Bu Maria semuanya. kangen Bu Maria, Bu Ira. Ya. Ya, suaranya nggak ada ya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Buat Ibu Ira, terima kasih pujiannya. Terima kasih Bu. Makasih Pak Rasman, Pak Luki. Linda, Pak Budi. Linda, ikut lagi Ya, jam 9 Felicia. Mama baca Alkitab yuk. Ya, Pak Rasman ya. Ya Bu. Ya. Oke. Yuk, nanti saya kasih linknya deh. Buat Japri Pak aja, Japri Rizky, Bu, Japri. ya. Ya, selamat istirahat semuanya Bu Bu Meska. Elia, nanti aku minta di-share firman yang tadi ya Bu, agak tertinggal Oke. sedikit ya Bu. Iya. Tuhan berkati ya semuanya. Makasih Selamat Bu, istirahat. salam Pak Kinto Bu. Ya, makasih Tuhan berkati. Thank you.